dia mendapatkan hidayah melalui tanganmu itu lebih baik daripada Fortuner. Artinya engkau lebih baik daripada engkau menghadiahkan Fortuner kepada orang, itu lebih baik gitu. Jadi teman-teman ya, dalam ngaji kehidupan kita mempunyai satu kewajiban sebenarnya. Untuk apa? Untuk sama-sama dakwah, ya minimal teman-teman, ketika teman-teman memahami ilmu di majlis ini, lalu teman-teman jadiin status, oke? Dengan status itu ada orang baca kan, lalu dengan status itu orang tersebut tergerakkan untuk melakukan kebaikan ya, tanpa kita sadari, tanpa kita tahu ya, tiba-tiba dia berubah. Hati berubah itu yang tadinya putus asa, yang tadinya cemas, yang tadinya khawatir, yang tadinya berada dalam kekosongan hidupnya, oke? Tiba-tiba dia berubah jauh lebih baik tanpa kita sadari nih, ataupun ada orang-orang yang datang ke kita setelah mendengarkan ngaji kita, setelah mendengarkan ilmu kita, dia menjadi lebih baik. Itu lebih berharga daripada kita memberikan Fortuner gitu ya, memberikan Fortuner yang versi terbaru gitu. Ketika ada orang-orang yang memang tercerahkan oleh kalam kita, oleh tulisan kita dan lain sebagainya, dan kita nggak ada yang tahu teman-teman, di luar sana ada orang yang saat ini sedang terpuruk, yang saat ini sedang merasakan kegalauan, yang saat ini sedang merasakan hidupnya ditimpa berbagai macam masalah gitu. Lalu dengan mendengar uraian kita, dia tersadarkan, tercerahkan. Nah, itu lebih baik daripada humrin naami, onta merah, atau zaman sekarang itu Fortuner gitu ya. Teman-teman, jadilah bagian dari dakwah ini gitu ya. Jadilah bagian dari dakwah ini. Agar apa? Agar kita mempunyai tabungan ya di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Teh Fitri. Alhamdulillah. Ya. Jadi apapun terhubung dengan ibadah gitu ya, niatkan makan untuk ilmu. HP, kita beli HP ini iPhone, niatkan untuk ilmu gitu, agar nonton live-nya tuh enak ya. Ada pengajian soalnya, nyari duit untuk ilmu itu berkah semua, nanti berkah semua. Wa an Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu ma'ana Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baligu ani walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat ya. Wa hadisu an bani Israil wala haraja, dan ceritakanlah kepadaku tentang Bani Israel, wala haraja, itu nggak apa-apa gitu. Wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berbohong mengatasnamakanku, muta'amida dengan sengaja, kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, artinya kita lupa, hilap dan lain sebagainya. Dengan sengaja gitu mendompleng nama Rasulullah untuk kepentingannya, maka kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan pilih ya satu kursi VIP yang berada di neraka gitu. Jadi gini, baligu ani walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat, akan tetapi harus disertai dengan ilmu gitu, harus disertai dengan ilmu. Jangan sampai kita ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya, kata Rasulullah, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kaul dari para ulama tasawuf, kama kila min Sayyidina Ali
karamallahu wajhah. Yaitu adalah, ada yang berkata itu adalah perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi boleh kita berdakwah tapi harus dengan ilmu, jangan asal ngomong ya, jangan asal ngomong gitu. Ya jangan sampai kita asal ngomong gitu. Ini hadis dari Rasul ini sahih derajatnya. Ya, padahal itu perkataan dari Sayyidina Ali itu juga masih simpang siur. Saya dapat riwayat ini dari guru saya. Ya, itu bukan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita masuk ke pembahasan hadis tersebut nggak ketemu itu nggak ketemu hadisnya, dan emang nggak ada. Ya nggak khotam juga, nggak harus khotam semuanya, nggak harus. Yang penting kita tahu ilmunya lah. Ya, yang penting kita tahu ilmunya. Jadi dakwah boleh teman-teman, yang penting tahu ilmunya. Dan paling enak tuh dakwah punya guru gitu ya, dakwah punya guru. Jadi saya dapat ini dari guru saya gitu. Jadi nisbatkan kepada guru gitu. Jangan kata saya gitu, jangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersuluk tariqan ya untuk terus menerus mencari ilmu. Jadi suluknya adalah suluk ilmu gitu ya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka ya boleh. Dan maka orang tersebut akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga gitu, untuk ke dalam surga gitu. Jadi gini. Jadi teman-teman harus memahami dalam hadis ini gini. Jadi di sini tidak menggunakan waman tolaba tapi mau waman salaka. Apa perbedaan antara salaka dan tolaba? Jadi salaka itu gini. Salaka itu gini. Salaka itu dalam bahasa Sunda ya, teman-teman nih saya ajarin dalam bahasa Sunda. Oke. Dalam bahasa Sunda itu salaka itu seseleketan. Ada yang orang Sunda nggak di sini? Tahu nggak arti seseleketan? Yang biasa masa salaka sama seseleketan tuh ada makna yang sama. Apa yang dimaksud dengan seseleketan? Ini menunjukkan satu upaya ya, satu upaya yang luar biasa untuk mendapatkan itu seseleketan. Aing bisa seleketan ka dinya tah hese seseleketan tuh. Jadi ada satu upaya yang luar biasa yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Begitupun salaka gitu. Maka beda dengan tolaba. Tolaba itu mencari sesuatu yang memang ada di hadapannya, itu tolaba. Ya. Jadi kalau salaka itu benar effort. Ada upaya keras dalam diri kita gitu. Kalau tolaba jadi upaya yang easy gitu, mudah. Maka di sini man salaka tariqan. Ya, man salaka tariqan, barang siapa yang berupaya sungguh-sungguh disertai tekad yang kuat, yaltamisu fihi ilman, untuk terus menerus mencari ilmu gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa nyari ilmu itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, tidak semudah yang kita pikirkan. Ada pengorbanan, ada tadkhiyah, ada jiddiyah yang harus kita persembahkan untuk mendapatkan ilmu. Maka kata Imam Syafi'i,
al ilmu, ya, al ilmu la yu'ta kullahu hatta tu'ti kullaka. Ilmu itu nggak bakal nyamperin kamu sampai kamu memberikan segalanya untuk ilmu. Jadi nggak bisa ngaji itu setengah-setengah, mau kagak-kagak. Lalu kita berharap ilmu kita barokah, ilmu kita banyak, nggak bisa seperti itu. Ya, ya teman-teman kemarin ngaji di mana, di Sentul. Mulai jam berapa tuh? Jam 5 sore kan? Oke. Kepotong maghrib sampai isya lah ya, sampai sholat isya. Nah kita ngaji itu dari jam 8 sampai jam 11. Oke. Dari jam 11 ketemu lagi subuh sampai jam 7 lah ya, jam 7 tuh. Jam 7 istirahat sarapan sampai jam 8. Jam 8 ketemu lagi sampai jam 11 siang. Udah gitu teman-teman harus bayar ya kan, bayar pila, bayar makan dan lain sebagainya. Oke. Udah gitu harus ninggalin aktivitas. Ninggalin apa? Ninggalin anak, ninggalin istri kalau yang punya istri, ninggalin pekerjaan, ninggalin kebiasaan dan lain sebagainya. Ini dinamakan dengan salaka. Dan teman-teman yang kemarin ikut pasti merasakan ada sesuatu yang hadir kembali dalam hidup kita. Ya, teman-teman yang kemarin ikut pasti mendapatkan sesuatu tuh. Ya, kenapa? Karena syaratnya terpenuhi, salaka. Kenapa? Oke. Kenapa kita ngaji banyak di TikTok, di Google kayak di YouTube, tapi kok nggak dapat apa-apa ya? Iya, ini yang nggak dapat teman-teman. Kita ngaji sambil tiduran berharap pengen jadi wali, ngaco tuh namanya. Ya, ngajinya sambil tiduran berharap jadi wali, paham ma'rifah, paham hakikat, ngaco itu namanya. Teman-teman, ada nggak orang jadi wali, diangkat jadi wali lah sama Allah, ya jadi angkat jadi wali sama Allah, lagi kondisi lagi tiduran gitu. Wah, alhamdulillah saya diangkat jadi wali, lagi kondisi santai, itu nggak ada teman-teman. Kita lihat pengorbanan para nabi, para rasul, ya, para nabi dan para rasul untuk mendapatkan wahyu harus salaka kok. Meninggalkan istrinya Sayyidatuna Khadijah sendirian nih, ya, pergi kemana? Ke Gua Hiro. Ngapain? Tahanus. Kadang-kadang dianterin oleh Siti Khadijah bekalnya ini berapa? Sehari 2 hari? Enggak, tahunan teman-teman, tahunan untuk dapat wahyu ini. Begitupun Nabi Musa, ya, naik ke Bukit Tursina. Kata teman saya yang udah ke sana, ya, kata teman saya yang udah pernah ke Bukit Tursina, dari bawah ke atasnya itu, dari ibaratnya naik pagi, nyampe itu bisa malam, jauh perjalanannya, jauh. Nah kita nabi bukan, oke? Wali bukan, pengen dapat yang santai, namanya mimpi itu, mimpi. Kok Pak Ustadz udah belajar tapi nggak paham-paham, ya ini nggak dipraktekin. Pengennya yang santai aja gitu, dapat butuh, dapat limpahan, dapat waridat, dapat apa namanya enlightenment gitu, ya ngaco namanya itu. Dapat ilham. Oh saya ngaji kok nggak dapat pemahaman, ya ininya teman-teman nih yang bermasalah sekarang. Nah, oke, ketika di sini ini ada yang namanya proses. Ini ada yang namanya proses. Saya ajarkan satu proses yang paling penting dari ilmu, ya. Namanya arushdu. Apa yang dinamakan dengan arushdu, teman-teman?
Ar-rusdu itu proses pematangan ilmu. Proses pematangan ilmu yang didapatkan dengan cara apa? Yang didapatkan dengan salaka, atau bahasa toriko ini salik, ya, yang dinamakan dengan salik. Kalau pelakunya adalah salik, pekerjaannya adalah suluk. Nah, di dalam suluk itu ada yang dinamakan dengan ar-rusdu, proses pematangan ilmu ini melalui waktu, melalui pengorbanan, melalui kesungguhan, sehingga ilmu itu matang dalam diri kita, terinputlah dalam kolbu kita, sehingga ketika ilmu ini terinput dalam diri kita, ini akan menjadi gerak, akan menjadi akal kita nanti lebih bagus, akan menjadi harokah, akan menjadi berbagai macam keberkahan yang mengitari kita dengan cara ini. Salaka itu untuk menghasilkan rusdu, ya, rusdu. Nah, ini jarang kita pahami. Kenapa? Karena kita senangnya instan-instan, teman-teman, ya. Ngaji hakikat yang instan-instan, ngaji makrifat pengen yang instan-instan, ngaji torikoh pengen yang instan-instan, 1-2 hari pengen wusul, pengen ngetahui Allah, pengen langsung semuanya terpahami. Nggak namanya mimpi, yang namanya mimpi. Oke, yang tadi saya sebutkan nabi bukan, wali bukan, tapi pengen langsung memahami Allah gitu langsung. Yang nggak bisa, ini ada rusdu, teman-teman, ya. Ada rusdu namanya.